Halo Akademi Makassar, ini live ke sesi ketiga maksud Marfa. Aduh ya ampun, jadi grogi nih ketemu Akademi Makassar. Ini sesi ketiga di hari kedua ya Akademi Makassar buat Road to IBS Fair 2020. Nah, buat tema kali ini pastinya gak kalah amazing dong dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi Akademi Makassar, ayo dong sini gabung bareng Marfa buat ikutin keseruannya ya buat hari ini, malam ini. Dan juga ini bakalan ada giveaway buat 2 orang pemenang yang caranya tuh gampang banget tahu. Akademi Makassar bisa langsung lewat komentar di live Instagram itu dengan halo, udah ada nih yang gabung, Syakira, halo. Itu caranya dengan ngasih komentar di live ini, komentar terbaik, dan juga bisa dengan cara screenshot live ini dan masukin ke snapgram kalian ya. Juga itu harus nge-tag dan juga follow akun @ibsfmunhas, apalagi ya, IBS Fair 2020, dan juga Sobat IndiHome KTI. Jangan sampai kelupaan ya. Dan juga harus di-tag 3 teman kalian ya. Untuk pembahasan kali ini pastinya pematerinya tuh nggak kalah amazing dari yang sebelum-sebelumnya. Dan pembahasan kali ini temanya tuh hidup berkesadaran loh Akademi Makassar. Itu jadi buat Akademi Makassar yang masih bingung nih sama kehidupannya, tentang passionnya tuh apa sih, tuh kalian bisa pantengin nih live Instagram ini biar kalian tahu, bisa terbuka di pikirannya gimana nanti kan. Oke. Dan juga buat pemateri yang bakalan bareng Marfa malam ini, pastinya gak perlu diragukan lagi, ini bakalan ada Kak Ika yang nemenin Marfa. Buat teman-teman yang belum kenal nih sama Kak Ika, nanti Marfa kenalin dulu nih. Dia ini, Kak Ika ini merupakan udah sering nih di dunia keradioan tuh, udah malang melintang banget. Dan udah pernah jadi penyiar di IBS FM Unhas, dan juga pernah jadi penyiar di Barata FM, dan juga jadi presenter di Celebes TV Makassar, dan juga penyiar di SPFM Suara Perempuan Makassar. Dan sekarang Kak Ika ini di Ruang Guru pada 2018 tuh jadi account manager, dan sampai sekarang itu menjadi business operation at Skill Academy di Ruang Guru. Wah, keren banget kan? Ini pematerinya gak kalah dari yang sebelum-sebelumnya. Yang bakalan sama Marfa kali ini, yang nemenin Marfa malam ini, pastinya amazing banget. Seperti tema IBS Fair kan, the amazing journey. Oke, jadi di sini aja ya, stay tune bareng Marfa. Oke, jangan sampai ketinggalan juga giveaway-nya. Oke. Halo, udah banyak nih yang gabung. Wah, halo ya semuanya. Dan juga ini buat teman-teman Akademi Makassar, buat gambaran umum nih buat tema pada kegiatan live ini tentang hidup berkesadaran atau tuh mindfulness. Tuh dimana tuh kita merasa hidup tuh benar-benar hidup. Gimana sih rasanya kayak gitu? Nah, kan biasa tuh ada, Marfa sendiri juga kayaknya masih ngerasa Marfa tuh hidup kenapa sih? Buat apa sih? Kan biasa tuh masih gitu, apalagi di saat-saat kita di usia-usia yang sekarang sebagai mahasiswa tuh kadang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh diri sendiri, karena merasa kayak kenapa sih ini kok gini sih, jalan ke depannya tuh gimana sih, kan gitu kan ya. Nah, jadi buat pembahasan malam ini bakalan keren banget dan bermanfaat banget. Jadi
jangan dilewatin gitu aja ya. Apalagi ada hadiah buat para pemenang giveaway yang ikut giveaway. Jadi jangan sampai kita giveaway dari IBS ya. Ini mau pakai headset dulu ya. Begini ya. Oke. Dan juga ini teman-teman bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan ke Marfa di sini lewat komentar. Yang pertanyaannya pada keren-keren bisa nanti Marfa tanyain ke narasumbernya loh. Jadi bisa kita interaksi bareng di sini. Oke. Halo, ada siapa nih? Hey Pip, halo. Cookie 00. Oh iya 00. Halo semuanya. jangan apa ya, jangan kabur ya, di sini aja sama Marfa. Soalnya pembahasannya keren banget. Gak boleh dilewatin, gak boleh. Nyesel nanti kalau lewatin. Nyesel juga lewatin giveaway-nya. Ini kita sambil nungguin narasumbernya. Tuh Marfa kasih tahu kan ya. Jangan sampai ketinggalan ya buat ikutin giveaway, buat nanya nih. Oh, itu dia ya, buat Akademi Makassar yang mau tahu gimana caranya ikutan giveaway, udah ada di pinned. Itu diupload di story. Terus jangan lupa ya di tag dan follow juga. IBS Fair 2020, Sobat IndiHome KTI, dan juga tag 3 teman kalian. Oke. Halo Yulia Agustina, halo semuanya, makasih ya udah gabung nih, ya ampun. Ini jadi penutup di hari kedua ya. Penutup di hari kedua, tapi besok masih ada lagi yang gak kalah amazing. Pastinya, karena ini tuh The Amazing Journey IBS Fair 2020. Oke. Oh, salah. Jadi jangan sampai kelewatan giveaway. Apalagi ini yang buat Akademi Makassar yang belum pernah dapat berkesempatan buat menang giveaway, yang udah ikut dari yang hari kemarin atau yang tadi udah ikut tapi ternyata belum menang, belum rezekinya. Siapa tahu rezekinya malam ini kan di live bareng Marfa. Udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan menarik nih seputar hidup berkesadaran nanti bareng Kak Ika. Dan Akademi Makassar juga bisa ngasih pertanyaan nih kalau kayak punya masalah yang sama tentang hidup berkesadaran. Oh iya. Dan nih teman-teman, buat yang pas ini new normal ini masih kangen buat food hunter nggak sih? Ini bisa nih cobain berbagai varian rasa dari sushi biscuit. Nah ini kalian bisa order lewat GoFood maupun GrabFood, atau bisa juga datang langsung ke counter di outlet resmi Sushi Biscuit di Jalan Bau Mangga dan Jalan Singa nomor 20. Ini bukanya mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam ya, Akademi Makassar. Dan itu jangan lupa juga pantengin terus Instagramnya di @sushibiscuit untuk dapetin info-info promo terbaru. Nih buat Akademi Makassar yang lagi ngidam sushi mungkin bisa nih
buat pantengin, buat cek-cek langsung ke @susibiscuit. Siapa tahu ada yang dipengenin gitu sushinya, jadi bisa langsung ke GoFood atau GrabFood, langsung pesen aja. Ini kan masih belum lewat jam 10, masih buka kok Akademi Makassar. Jadi sambil dengerin nonton live Marfa sama Kak Ika nanti, Akademi Makassar bisa sambil makan sushi dari Sushi Biscuit. Jadi nggak kelaparan waktu nontonin Marfa sama Kak Ika nanti. Gitu ya Akademi Makassar. Halo Nur Faiza, halo Sakia Wahdania, halo. Wah udah 15 orang yang nonton. Wah udah bertambah terus nih. Halo. Nih kalau Kak Ika udah gabung, apa namanya? Request aja ya. Nanti aku. Halo Sabila. Ini kalau Kak Ika udah gabung, langsung minta request ya. Nanti Marfa accept apa? Ya itu. Ini gimana kabarnya semua Akademi Makassar? Masih pada sehat-sehat kan? Kita nungguin dulu ya Kak Ika-nya. Habis itu kita langsung mulai tentang, ini buat yang baru gabung nih, nanti temanya tentang hidup berkesadaran ya Akademi Makassar. Dan juga jangan lupa buat ikut giveaway-nya, karena giveaway-nya tuh hadiahnya mantep banget, amazing banget gitu. Nih alhamdulillah sehat. Wah alhamdulillah, bagus. Harus sehat-sehat ya Akademi Makassar. Jangan lupa juga kalau kayak keluar rumah buat ikutin protokol kesehatan ya. Oke. Terus apalagi ya, ini mau aku kasih tahu buat Akademi Makassar. Ini maaf ya kalau salah baca nama. Itu pokoknya. Halo NS Nafsi, halo. Sehat selalu juga kakaknya. Wah makasih Yulia Agustina. Kita nunggu. Ini mungkin kalau nunggu gini mungkin ada yang mau screenshot atau apa gitu kan, atau pesen tadi Sushi Biscuit, boleh tuh kan. Atau ada yang mau pesan Sushi Biscuit terus dibawain ke IBS, boleh banget lah gitu. Mau dibawain buat Marfa boleh. Soalnya Marfa dengan tangan terbuka akan menerimanya begitu. Terima kasih ya. Kalau mau cek-cek bisa di @sushibiscuit. Oke. Itu juga udah tersedia di GrabFood dan juga GoFood. Tunggu ya, ini mau hubungin dulu pematerinya. Request ya kak. Ini Akademi Makassar jago gombal ya. Nih buat yang baru gabung, aku kasih tahu, Marfa kasih tahu kembali nih buat pembahasannya malam ini. Kita mau bahas tentang hidup berkesadaran ya. Buat teman-teman yang masih bingung nih soal passionnya, ini passionnya apa gitu kan, kayak passionku apa sih, emang aku punya passion ya, kayak gitu-gitu. Nah harus banget dipantengin ya
jangan jangan masuk keluar live, harus dipantengin banget nih pembahasannya. Siapa tahu nanti selesai live langsung tahu, oh kayaknya harus gini deh biar tahu passion aku apa, kan gitu. Dan juga jangan lupa, karena terlalu serius nanti dengerin gak ikutan giveaway, jadi harus balance ya. Ikutan giveaway juga sama dengerin Marfa nanti sama Kak Ika-nya ngobrol-ngobrol. Oke. Akademi Makassar, suaraku kedengaran gak sih? Oh, nggak ada suaranya ya? Gimana kalau sekarang? Sekarang ada nggak suaranya? Alif Hashim, halo, selamat bergabung ya. Aduh. Halo, ini suaranya udah ada belum? Udah masuk nggak? Ya, kedengaran kok. Oh, udah ada ya? Oke, kita nunggu Kak Ika dulu ya. Maaf nih. Dan juga tuh tadi kalau ada yang lapar nih Akademi Makassar, ada yang udah lapar jam segini, bisa langsung buat GoFood. Kalau nggak mau kesana kan, bisa langsung ke ini. Kayaknya Kak Ikanya udah gabung nih. Halo Kak Ika. Kak Ika. Aneh. Oke, ini Kak Ika-nya. Tunggu dulu. Mana nih? Tadi kayaknya aku udah repost deh, masih connecting. Hai. Oke, halo Kak Ika. Sorry nih, telat. Hai. Gimana dong? Hai Marfa. Gimana mau tuh? pegang nih handphonenya agak goyang. Gue ya Kak. Semuanya. Iya, ini Kak Ika sapa-sapa dulu dong. Akademi Makassar kayaknya. Dari tadi udah nungguin nih Kak Ika. Udah dari tadi ya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya di tengah pandemi saat ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hai, Amin. Oke. Ini jelas ya? Jelas kan ya suaranya? Iya jelas kok Kak Ika. Nih kita mau ngebahas tentang hidup berkesedaran ya Akademi Makassar. Nih Marfa bakalan bahas bareng Kak Ika yang pastinya buat Akademi Makassar yang masih bingung nih sama passionnya gimana. Semoga terjawab ya dengan live ini. Jadi pantengin terus ya Akademi Makassar. Ini hidup berkesadaran tuh tahu apa maksudnya, hidupnya tuh buat apa, gimana dia menjalankan hidupnya, kan seperti itu. Nah ini langsung aja deh, aku mau nanya-nanya, bincang-bincang nih ke Kak Ika-nya langsung. Ini kalau menurut Kak Ika sendiri tuh kan ini hidup berkesadaran ya. Arti hidup tuh menurut Kak Ika gimana sih? Oke, aku lagi fokus sama komen-komennya nih. Jadi kangen nih BSPR 2018 katanya. Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin hidup berkesadaran itu bukan cuma passion aja sih, tapi semua kita sadar misalnya apa sih yang menjadi value dalam hidup kita gitu, apa yang menjadi apa saja yang kita kerjakan yang menurut kita tuh punya nilai. Terus kita sadar, bahkan kita sadar apa yang kita konsumsi, kemudian apa yang kita gunakan, kita semuanya sadar gitu, berkesadaran lah artinya. Jadi kita benar-benar bisa membedakan apa sih yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Karena kan sekarang kalau ngomongin keinginan dan kebutuhan, kita kadang-kadang ini kan, ada saya nggak fokus sih sama komen-komennya. Iya guys. Halo, selamat malam semuanya. Jadi seperti itu, lebih ke berkesadaran berarti kita paham apa sih yang menjadi keinginan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Termasuk kesadaran kita ketika berbelanja mungkin ya, kesadaran kita dengan apa yang kita kerjakan. Kayaknya ini nge-lag ya, pada Makassar, jika ikannya. Oke. Tadi kayaknya nge-lag tadi Kak. Oke. Nah yang
kalau ngomongin hidup berkesadaran berarti kita sadar gitu ya sama apa yang kita kerjakan, termasuk kita tahu membedakan apa sih yang menjadi keinginan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bisa tahu gitu. Paling seperti itu sih, menyadari bahwa apa sih value yang aku kerjakan ini. Jadi kita juga nggak meng-compare diri kita sama orang lain, kita nggak terus-terus membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena kita punya nilai dengan apa yang kita kerjakan, kita tahu value-nya gitu. Jadi nggak perlu kita misalnya punya baju yang bagus cuman karena pengen dilihat sama orang lain, atau misalnya beli beli contoh lah ya, ambillah contoh gitu, kita beli sepatu yang misalnya harganya harus 1 juta nih, harus mereknya yang ini nih. Padahal sebenarnya kita nggak butuh gitu, kita cuma pengen dipuji sama orang lain, kita cuma pengen ikut-ikutan yang seperti itu sih. Jadi kita benar-benar sadar dengan apa yang kita pilih dalam hidup kita, kita tahu nilainya apa gitu. Jadi memang artinya kita nggak meng-compare lagi gitu, kita nggak perlu selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi ini kayaknya udah paham betul yang mana yang harus dibeli dan mana yang menurutnya kayak ini kayaknya cuma keinginan doang deh, bukan untuk kebutuhan. Kayak gitu ya Kak. Jadi artinya kayak Benar-benar. udah paham makna hidupnya tuh kayak gimana sih caranya untuk buat hidupnya tuh lebih bermakna, nggak sekedar mau cari Jadi bukan pujian-pujian. benar-benar benar, misalnya beli sesuatu cuma pengen dipuji sama orang misalnya kan, ya hal-hal seperti itu sih yang berkesadaran gitu. Udah ada yang komen nih, cantik banget katanya moderatornya. Aduh jadi malu. Ini kayak ikannya juga, aduh lebih cantik lagi nih yang Itu sih harus narasumbernya. tahu nilai apa sih yang menjadi nilai hidup kita gitu. Jadi kan tadi ada tentang bermakna nih Kak. Jadi kalau kayak mau buat hidup jadi lebih bermakna tuh harus dari pola pikir kita sendiri dulu ya Kak, yang Iya, diubah gitu ya. benar-benar mindset diri dulu, karena sebenarnya ada yang bilang gitu, lebih gampang memindahkan gunung daripada mengubah mindset orang kan. Jadi kalau mau merubah mindset kita memang harus dari diri kita dulu gitu, sadar dengan bahwa hidup itu nggak, apalagi sekarang media sosial kan, semuanya tuh penuh dengan itulah, banyak Iya. banget gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita harus banget sadar dengan nilai value hidup kita gitu. Paling sih seperti itu sih. Emang harus mindset dulu gitu. Harus merubah mindset sendiri dulu. Dan memang kalau misalnya bukan diri kita, ya susah juga gitu. Jadi emang harus dari diri kita juga. Oh gitu ya Kak. Ini kan tadi tentang diri nih. Ini kayaknya Marfa mau ngasih tahu dulu buat Akademi Makassar nih, mungkin yang sempat masih mau cari-cari tambahan penghasilan nih di new normal ini buat jadwal kuliah online kan di rumah aja. Ini bisa nih. Akademi Makassar gampang banget nih caranya, cuma modal pakai HP doang itu bisa dapat keuntungan sales fee sampai 500.000 rupiah loh dengan ikutan Sobat IndiHome Akademi Makassar. Nah, Sobat IndiHome ini merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Nah, Akademi Makassar ini cuma perlu ngajak teman-teman atau kerabat untuk berlangganan dengan IndiHome. Nah, ini Akademi Makassar tertarik nggak nih buat dapat banyak cuan? Nah, langsung aja daftar di sobat.indihome.co.id atau kunjungi Instagram @sobatindihomekti dan @telkomkti. Gitu ya, Akademi Makassar sempet lagi nyari-nyari nih buat cuan-cuan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi lagi nih. butuh cuan ya saat ini ya. Iya, susah. Saat ini. Lagi susah keluar kan ini jadi modal HP nih Akademi Makassar, bisa banget langsung. Oke, nah tadi kan nih tentang yang bermakna ya tadi kan, caranya buat hidup lebih bermakna. Terus kalau kan biasa kalau bermakna tuh kalau mau disinggung ke passion juga kan biasa langsung didapat gitu kan kalau udah ditahu hidupnya tuh bermakna. Nah, jadi biasa langsung tuh passionnya muncul gitu nggak sih Kak Ika? Atau apakah harus nyari passionnya lagi? Kita harus gali passionnya sendiri lagi setelah hidup kita bermakna?
Kak Ika, bagaimana Oke. menurut Kak Ika gimana nih? Eh, Kalau ngomongin passion ya, sebenarnya kan banyak banget yang bilang kalau misalnya eh, kita tuh udah lahir sendiri passionnya. Emang bener sih di dalam diri kita tuh emang ada kecenderungan kan. Kita misalnya sebenarnya lebih lebih cenderungnya kemana. Tapi kalau ngomongin passion, misalnya kita senang fotografi tapi nggak pernah digali dan nggak pernah serius, itu juga nggak akan menghasilkan gitu ya. Ya udah gitu-gitu aja. Itu namanya cuma hobi. Nah namanya passion juga mesti emang serius juga gitu kita perjuangkan. Harus benar-benar kita seriusin juga kalau pengen punya passion yang menghasilkan juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekedar sekedar suka nulis mungkin tapi ya udah gitu ya udah karena seneng aja ya itu bisa jadi cuman hobi. Hobi dan passion kan dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya hobi ya udah emang seneng di situ, tapi kalau passion adalah sesuatu yang harus kita terus kembangkan gitu. Ya termasuk juga sih kalau misalnya udah sadar value hidupnya apa, ya ya harusnya udah ini juga sama passionnya gitu. Udah tahu juga pengennya kemana, pengennya kerjanya seperti apa dan melakukan apa gitu tanpa ya itu tadi nggak mesti ikut-ikutan atau misalnya selalu mengcompare hidup kita gitu ya karena di zaman sekarang kayaknya gampang banget kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain kayak Bener gampang banget banget tuh buka Kak. media sosial dikit lihat temen Iya. udah kerja di sini temen yang satunya udah liburan di sini kok saya gini-gini aja itu sekarang Iya. gampang banget kita mengcompare diri kita jadi salah satunya adalah kalau misalnya kita sadar nilai apa yang kita punya ya kita nggak perlu selalu mengcompare diri kita kan sama orang lain nggak perlu selalu ngebandingin kita dengan orang lain karena kita memang punya jalannya masing-masing dan kita seneng gitu maksudnya udah paham aku tuh nilainya ini tuh ya seperti yang aku kasih contoh tadi juga kan misalnya beli sepatu beli ini beli baju atau segala macam cuma karena ya udah gitu pengen pengen dipuji orang lain mungkin tapi sebenarnya nggak seneng gitu sama pilihannya paling kayak gitu sih. Tapi kan tadi kata Kak Ika kalau kayak mau beli Mm-mm. baju, beli Mm-mm. cuma lihat eh, dari masukan ke orang lain kayak ih keren deh sepatunya gini, kamu beli ya yang edisi terbaru itu gimana sih caranya Kak buat tahu sebenarnya keinginan kita tuh yang mana sama kebutuhan yang seharusnya kita penuhi tuh yang mana gitu Kak. Oke. Kalau untuk membedakan mungkin ya keinginan dan kebutuhan, misalnya kamu butuh handphone kamu apa gitu. Misalnya kita butuh handphone untuk kerja yang bisa live, yang bisa nelfon, udah cukup mungkin beli satu tipe handphone. Tapi kalau kebutuhan itu kalau misalnya lihat handphone tipe terbaru yang baru rilis, terus kita pengen punya itu lagi. Nah, itu kan bukan kebutuhan lagi, tapi itu keinginan. Misalnya nih udah punya 10 baju, terus bajunya modelnya harus sama, tapi warnanya tuh harus ada semua. Misalnya harus warna merah, harus ada warna kuning, harus ada warna biru dan segala macam. Tapi semuanya ya udah sama aja, fungsinya sama aja kayak gitu. Jadi sebenarnya gampang banget sih untuk tahu gitu. Ini jadi kebutuhanku atau jadi keinginanku gitu. Kalau tiap ada barang baru yang mungkin uh, ada gitu ya dijual handphone kah atau apakah gitu ya. Tapi kita selalu pengen yang baru terus tuh. Ada yang keluaran terbaru, handphone keluaran terbaru, mau lagi, ada lagi, mau lagi. Nah itu kan berarti cuma keinginan, bukan kebutuhan kita. Padahal kan kebutuhan kita ya udah gitu paling misalnya mahasiswa mungkin ya paling handphone atau mungkin laptop yang bisa dipakai untuk kuliah atau bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman seperti itu. Tapi gimana menurut Kak Ika kalau kayak dia tuh beli barang yang harganya tuh kayak bisa dibilang mahal, tapi itu buat menyenangkan dirinya sendiri tuh Kak Ika. Kayak dia udah nabung nih dan memang pengen sama barangnya, tapi kan dipikir itu barangnya mahal. Terus buat kebutuhan kayaknya ada lagi kayak merek yang lain gitu bisa juga dia dapatkan dan harganya nggak perlu mahal. Tapi menurut dia buat kesenangan dia pengennya yang itu. Gimana tuh Kak Ika? Oke, ini kembali lagi ke pilihan masing-masing sih. Pilihan masing-masing, misalnya saya beli handphone yang terbaru, yang harganya paling mahal,
tapi mungkin bisa saya gunakan untuk pekerjaan saya gitu ya, untuk itu yang menjadi nilai hidup aku gitu, maksudnya kayak ya udah saya bener-bener pengen punya handphone ini, dan ini bernilai buat saya. Kan misalnya ini punya uang, kita punya uang, ada kan orang yang menganggap kalau misalnya punya banyak uang, kalau mentraktir keluarganya atau teman-temannya itu yang menjadi nilai dia, itu yang bikin dia jadi puas. Tapi ada juga misalnya kalau punya uang, ya udah uangnya buat beli barang-barang mewah mungkin itu, tapi itu yang menjadi nilai dia gitu, dia happy dengan pilihannya gitu. Itu bisa-bisa aja, itu ya udah pilihan gitu. Jadi ini hidup berkesadaran tuh tergantung pilihan diri sendiri sih ya, Iya, Kak Ika. benar. Tapi yang seenggaknya pilihan kita tuh kita kita punya value gitu loh, ada nilai gitu. Kalau misalnya beli kamera paling mahal tapi itu berguna misalnya untuk kerjaan atau benar-benar bikin kita puas dengan apa yang kita beli, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, ini sebelum masuk nih ke pertanyaan berikutnya nih Kak Ika, ini Marfa mau ngajak lagi nih buat Akademi Makassar, ya buat ikutan giveaway ya. Jangan lupa nanti kesenangan kesenangan ngikutin nih cerita-ceritanya Marfa sama Kak Ika. Jadi lupa ngikutin giveaway. Jadi teman-teman Akademi Makassar bisa ya ikutan giveaway dengan cara buat komen di live ini atau screenshot live yang sekarang sedang berlangsung dan masukin ke snapgram pribadi kalian. Dan jangan lupa itu seperti yang ada di Pinners ya teman-teman, kalau mau tahu caranya gimana, selengkapnya gimana. Oke, nih Kak mau nanya, ada yang nanya nih, Widi Health katanya nih mau nanya Kak, gimana sih cara buat batasin diri kita untuk selalu membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini kayaknya udah tadi disinggung sedikit ya sama Kak Ika, cuma mungkin diulang lagi. Juga sih ya, kalau misalnya mau membedakan keinginan dan kebutuhan, misalnya tuh beli barang cuman pengen dipuji sama orang nih, kayak dia punya handphone terbaru dan segala macam, barang yang dia beli itu nggak punya nilai sama sekali juga buat dia, tapi cuma pengen buat nyenengin orang gitu, maksudnya pengen dipuji aja sama orang, sebenarnya butuh-butuh banget gitu. Dan mungkin seminggu beli handphone, 1 minggu kemudian udah nggak happy lagi kan, kayak gitu ya. Kalau kita beli barang cuman karena ini ada diskon ya dan segala macam ya, ya bisa aja mungkin di 1 minggu pertama kita happy, tapi setelah itu ya udah nggak lagi, karena emang nggak butuh sama itu. Ya seperti yang aku bilang tadi, misalnya ada sepatu keluaran terbaru yang pengen beli lagi, padahal butuhnya tuh bukan bukan sepatu itu gitu, butuhnya mungkin sepatu yang ya udah biasa aja yang bisa dipakai jalan biasa gitu. Oh gitu ya, ini buat Widi itu tadi jawaban dari Kak Ika ya. Semoga bisa menjawab tadi gimana perbedaan dari kebutuhan dan juga keinginannya. Jadi ditahan-tahan kalau tiba-tiba pengen lihat ada yang baru launching, apalagi itu ada iPhone 12 yang baru launching itu, aduh, diwanti-wanti memang nih. Jangan-jangan Akademi Tapi Makassar kalau itu keinginan aja, bukan kebutuhan. bukan kebutuhan gitu ya, cuma pengen kayak aku pengen keren nih, ada yang terbaru, ntar seminggu nyesel gitu ya, pengen jual handphonenya nih, ternyata nggak butuh-butuh amat gitu. Itu ya. Gimana nih? Marfa mau nanya lagi nih. Sebelum pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, kalau mau tanya boleh ya teman-teman Akademi Makassar. Tapi Marfa mau nanya dulu, ini gimana kalau menurut Kak Ika nih cara buat memotivasi diri biar hidup tuh lebih baik gitu Kak, kayak gak banyak mikir tentang omongan orang, kayak betul-betul ya ini hidup aku tuh gini, nggak perlu kayak kata dia gini gitu Kak. Oke, kalau hal seperti itu semua orang mungkin punya cara yang berbeda ya. Semua orang juga mungkin punya rasa sensitif yang berbeda-beda juga gitu. Ada yang kalau misalnya sedikit dibentak mungkin udah baper duluan, tapi ada juga ya udahlah santai aja. Kalau saya pribadi sih lebih ini, kita tuh bakalan ketemu banyak banget sama
orang gitu ya, pasti banyak banget yang bakalan kita temui, dan kita juga bakalan ketemu sama orang yang berbagai jenis karakter gitu. Ada yang mungkin ramah, ada yang kalau saya pribadi biasanya memang menganggap bahwa orang-orang yang mungkin intensitas ketemunya juga nggak gimana juga gitu, dan mereka banyak berkomentar dan segala macam, itu orang-orang yang cuma lewat aja di hidup. Oh, gitu, Kak. Tuh, semuanya dimasukin di hati gitu, padahal orang ini cuma lewat aja gitu, sekedar lewat di hidup kita, kita juga sekedar lewat di hidup dia gitu ya, mungkin sekedar kenal dan segala macam. Kadang-kadang kan kita baper gitu, ini baru, ini temen, dia nggak ada saat kita sulit, nggak ada teman dan segala macam. Ya udah gitu, maksudnya ya mereka kan cuma lewat aja gitu di hidup kita gitu. Jadi nggak perlu semua perkataan orang kita masukin ke hati juga kan. Nah, itu mungkin kita perlu sadar banget gitu, bahwa banyak banget orang yang cuma sekedar lewat aja di hidup kita. Tapi emang mungkin apa namanya, banyak komentar dan segala macam. Ya udahlah, mereka cuma lewat aja kan di hidup kita, nggak perlu ini juga. Kalau aku seperti itu, tapi mungkin teman-teman punya cara berbeda sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau tiap baper gitu ya, atau dengar omongan yang nggak enak, kadang-kadang ya udah harus mikir, Iya, langsung. ini kan cuma sekedar lewat aja gitu ya. Mungkin kita ketemu di tempat kerja, mungkin satu kantor atau satu organisasi atau dan segala macam. Ya banyak banget yang cuma lewat aja gitu di hidup kita. Gitu. Tapi Marvo sendiri kayak gitu sih, Kak. Kayak yang Suka baper ya? Jadi kayak biar walaupun itu cuma lewat, itu kepikirannya semalaman gitu, Kak. Ini aku salah ya. Ini kayaknya gimana sih, baiknya gimana. Jadi kayak kepikiran aja. Padahal tuh sebenarnya padahal orang itu juga nggak mikirin gitu ya. Mungkin habis ngobrol sama kita, dia mungkin komen yang nggak enak di media sosial kita udah mikirin semalaman, padahal ya udahlah, dia mungkin udah lupa juga kan. Iya, Kak. Jadi kayaknya mulai dari sekarang nih Marva juga bakalan menganggap angin lalu deh. Yang gitu-gitu. Buat Akademi Makassar juga yang mungkin mirip nih sama Marva, bisa nih dipakai cara dari Kak Ika biar nggak overthinking tiap malam. Oke, ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Cici. Nih, katanya gimana caranya nih agar bisa menjalani hidup sesuai kata hati kita, walaupun tuh banyak orang yang bisa ikut andil dalam setiap keputusan kita. Wah, berat nih pembahasannya nih, Kak. Wah, berat ya. Apa sih yang pengen Cici putuskan saat ini? Iya, sebenarnya kan yang kadang-kadang kita takut kayak ngambil keputusan salah gitu ya. Yang bikin kita ragu ngambil keputusan kan kayak takut salah keputusan dan segala macam. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kita memilih sesuatu dan kita bisa menjalani sesuatu tersebut yang salah, selama pilihan kita bisa jalani gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ditanya pilihannya ini dan segala macam, ini salah nggak sih keputusannya dan segala macam? Nggak ada keputusan yang salah selama kita yakin dan bisa menjalani keputusan kita gitu. Apa yang kita udah pilih, kita jalani dengan sepenuh hati gitu. Jadi nggak ada yang salah juga gitu. Karena pasti setiap pilihan ya emang ada yang memang harus dikorbankan mungkin ya, entah itu memilih pekerjaan, karir, ada atau misalnya memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi seorang wanita karir, ya itu semua ada ininya masing-masing gitu. Pasti mungkin yang ibu rumah tangga kayak enak banget ya dia bisa kerja, mungkin yang kerja ibu rumah tangga enak banget ya dia bisa banyak waktu sama anak-anaknya, padahal kan ya kembali lagi gitu, keputusan itu nggak ada yang salah selama kita bisa menjalaninya gitu, kita benar-benar menjalani apa yang kita pilih gitu. Nggak perlu terlalu gitu ya, overthinking sih kalau mau memilih gitu, ya udah yang penting bisa menjalani gitu. Itu ya Cici, buat Cici semoga ini bisa masuk ke kepalanya dengan dan bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya ya Cici, apapun ini keputusannya yang mau diambil. Harus yakin ya Cici. Terus ini juga kayaknya ini sesi bincang-bincangnya ini
udah lewat nih Kak. Padahal pengen banget mau lanjut lagi, tapi kayaknya kita Next time dibatasi ya. oleh waktu. Iya. Benar-benar. Buat Akademi Makassar juga kan, aduh ya ampun, nih dikit lagi udah mau selesai. Jadi buat Kak Ika nih, aku mau tanya sebagai closing statement-nya buat tentang hidup berkesadaran tuh gimana? Mm-mm. Gimana Kak? Oke, hidup berkesadaran menurutku itu tadi sih udah dari awal juga mungkin kita eh, tahu apa yang benar-benar menjadi nilai gitu, value hidup kita. Ya, aku tadi sudah kasih contoh juga, misalnya kayak mungkin buat orang lain, kok kamu boros sih, sering traktir teman-teman, tapi kalau misalnya mentraktir teman-teman itu bikin kita puas dan itu kita rasa punya nilai, ya kenapa enggak gitu. Atau misalnya saya nggak suka belanja nih, terus dibilang kok pelit sih, nggak mau belanja, pelit banget sama dirinya, tapi mungkin buat orang tersebut kayaknya belanja juga nggak bikin dia happy gitu. Banyak hal-hal yang bikin dia bikin pilihan-pilihan lain yang bikin dia happy. Jadi intinya kita tahu sih apa yang menjadi nilai gitu, apa yang menjadi value dari hidup kita. Gak selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Ya betul tuh, Akademi Makassar. Jadi jangan sering-sering membandingkan diri ya, karena tiap orang tuh beda-beda. Ya, mungkin kalian tuh sukanya gini, tapi kan teman kalian gak suka, terus dikomentarin, terus kalian kayak, ih kok gitu sih. Jangan langsung diambil hati ya teman-teman, karena sebenarnya tiap orang tuh beda-beda. Kepribadiannya tuh orang beda-beda, banyak banget kepribadian tuh. Jadi jangan terlalu. Walaupun membandingkan diri kita, ya udah membandingkan diri kita dengan mungkin 1 tahun yang lalu, misalnya di tahun 2018 nih, saya pribadi kayaknya suka banget deh marah-marah. Kayaknya udah 2020 udah bener-bener berbeda ya, udah nggak cepet marah lagi, udah nggak cepet tersinggung. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin cara berpakaian kita yang udah gitu suka warna apa dan segala macam, ternyata di tahun ini bisa lebih apa lagi gitu, lebih baik lagi gitu. Karena kadang-kadang tuh ada yang bilang kayak gini, ini waktu udah habis sih sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Itu aja mungkin ya, nanti kita lanjut lagi gitu. Tapi kalau ada waktu jadi kita lanjut lagi ya sama Kak Ika. Buat teman Akademi Makassar semuanya juga, jangan lupa ini tanggal 31 nanti ada kegiatan IBS Fair 2020 yang bakalan berlangsung live di YouTube ya. Teman-teman jangan sampai kelewatan buat streaming di YouTube nanti tanggal 31 IBS Fair 2020. Dan live Instagram ini tuh disponsori oleh Sushi Biscuit dan juga IndiHome. Nah, Akademi Makassar, makasih banyak buat semuanya yang udah gabung nih di live-nya. Thank you, dan udah ikutin juga giveaway-nya. Thank you banget semuanya. Nanti bakalan dikasih tahu pemenang giveaway-nya setelah live ini berakhir ya. Makasih banyak juga buat Kak Ika udah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol. Ada teman-teman IBS, ada Kak Adil, ada Kak Uci, halo semuanya, ada Gusti juga. Thank you semuanya. Ya. Selamat malam, see you. Ya, sampai Kak Ika. Oke, nah ini jangan lupa ya, Marco ingatin lagi, tanggal 31 di hari Sabtu nanti ada IBS Fair. Ini bakalan menemani malam minggu kamu tentunya dengan kegiatan yang seru dan menarik. Nah, mulai dari virtual talk show, virtual performance, pengumuman pemenang kompetisi, dan juga IBS Award. Nah, selain itu ada juga giveaway yang sayang banget kalau Akademi Makassar ini lewatkan. Jadi, sampai ketemu di hari Sabtu di YouTube IBS FM Unhas, dan jangan sampai ketinggalan ya Akademi Makassar. Kegiatan ini juga disponsori oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala, dan juga disponsori, itu tadi didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala, dan disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat IndiHome, Bosoa, Pemerintah Kota Makassar, Pokari Sweat, Emina, Dinas Kesehatan Sulsel,
cicil.co.id, Sushi Biscuit, dan Sablos Kaun Solata. Kalau gitu Marfa Pratiwi pamit, Vivat Akademia, Vivan Profesores.